Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada masa pandemi sekarang ini. Untuk adik-adik juga jangan lupa untuk sering mencuci tangan dan menggunakan masker apabila keluar dari rumah ya, untuk melindungi diri dari virus corona. Nah, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Sebelum kita masuk dalam materi, kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Hanifah Aulia dan kakak berasal dari mahasiswa IAIN Surakarta. Selama 1 bulan ke depan, kakak dan teman-teman kakak akan mendampingi adik-adik dalam belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi teori masuknya Islam ke Indonesia. Mari kita simak ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan masuk pada materi teori masuknya Islam ke Indonesia. Silahkan kalian buka dan simak buku atau LKS-nya ya. Nah, teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dan semua teori tersebut kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir pantai barat. Nah, masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam masuk ke Nusantara. Jadi, berikut ini beberapa penjelasan teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, yang pertama yaitu dari buku kita punya 4 teori masuknya Islam. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India, bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini mengatakan awal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang adalah negara Iran. Dan yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, yang khususnya Pulau Jawa, itu berasal dari perantau Cina. Nah, sekarang kita akan membahas teori-teori tersebut satu persatu ya. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, teori ini meyakini bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Mereka melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan kaum pribumi di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia berdasarkan pada temuan-temuan nisan kuburan di beberapa wilayah di Indonesia yang dibuat dan dibawa langsung dari Gujarat, India. Selain itu, corak ajaran Islam yang berkembang di Nusantara pada awalnya cenderung memiliki warna tasawuf yang kental.
Hal ini mirip dengan tradisi tasawuf yang berkembang di India. Nah, teori ini dikemukakan oleh G.W.C. Drewes dan dikembangkan oleh Snook Hugrange, J. Peachnaple, dan J.P. Moqueta. Nah, menurut mereka, menurut J. Peachnaple, Islam masuk ke Indonesia bukan berasal dari Arab, tapi berasal dari India. Dia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut dia, bahwa Islam di Nusantara berasal dari orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i, yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut, yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kemudian, yang selanjutnya menurut Snook Hugrange. Nah, menurutnya, orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut J.P. Moqueta. Nah, pendapat ini didasarkan pada pengamatan J. Moqueta terhadap bentuk batu nisan di Pasai yang berangka 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September tahun 1927 dan bentuk batu nisan pada makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, menurutnya kedua nisan tersebut sama dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat, Selatan India. Yang kedua, kita akan masuk pada teori Mekah atau Arab. Teori Mekah atau Arab. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau 13 Masehi, melainkan pada awal abad 7 Masehi. Artinya, menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad pertama Hijriah. Bahkan pada masa pemerintah Khulafaur Rasyidin, Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Nah, sumber-sumber literatur Cina menyebutkan menjelang perempat pertama abad ke-5 Masehi, sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Diberitakan di perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal, lalu membentuk komunitas Muslim. Nah, teori Mekah atau Arab ini didukung oleh J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Buya Hamka. Nah, Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka adalah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurut Buya, Islam telah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang masuk ke Indonesia. Beliau menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Nah, dengan demikian, teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Kemudian ada pun dasar dari teori Mekah, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 atau tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita dari Cina. Kemudian yang kedua yaitu Kesultanan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Adapun pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan
Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Dan yang ketiga yaitu Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Kemudian yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia berasal dari negara Persia yang sekarang adalah negara Iran. Nah, ini adalah teori yang didukung oleh Husain Jayaningrat dan Umar Amir Husain. Menurut Jayaningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Nah, teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Dan teori yang keempat, teori yang terakhir, yaitu teori Cina. Nah, teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, berasal dari para perantau Cina. Teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber luar atau kronik maupun lokal, yaitu Babat dan Hikayat, itu dapat diterima. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat. Sejumlah sumber lokal menuliskan juga bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Campa, yaitu Cina bagian selatan. Pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 seperti Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Nah, pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Tadi, teori masuknya Islam ke Indonesia yang kita pelajari ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat India, kemudian yang kedua yaitu teori Mekah atau Arab, kemudian yang ketiga yaitu teori Persia, dan yang keempat yaitu teori Cina. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua, serta dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.